Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin, Pak Kepala BKKBN, Pak Hasto Wardoyo, rekan-rekan wartawan yang saya cintai. Tadi kita barusan mengadakan rapat untuk mengevaluasi progres penanganan stunting yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Presiden. Dihadiri oleh gubernur-gubernur dari 12 provinsi yang mendapatkan perhatian khusus untuk penanganan stunting ini. Dan ada beberapa kesimpulan yang tentu saja nanti akan disampaikan langsung saja oleh Pak Menkes dan Pak Kepala BKKBN. Waktu saya persilakan Pak Menkes. Terima kasih banyak Pak Menko. Jadi memang kita dikasih target kan untuk turun dari 24% ke 14%. Nah yang pertama tadi diputuskan oleh Bapak Wapres adalah perhitungan datanya seperti apa. Karena sebelumnya kita memakai survei SSGI, itu 2 tahun sekali. Nah beberapa daerah sudah melakukan data entry langsung by name by address ke aplikasi yang namanya EPP-GBM, susah nih nama aplikasinya. Jadi ada perbedaan antara data survei dengan data langsung. Nah nanti di sini saya akan segera diskusikan sama teman-teman supaya untuk daerah-daerah yang data entry-nya sudah di atas 95% jadi udah bagus, ya kita nggak perlu survei lagi. Kita akan pakai data yang EPP-GBM. Tapi untuk daerah-daerah mungkin yang internetnya susah, tersebar kemana-mana, data di entry-nya mungkin masih rendah, itu kita baru pakai data survei. Dengan demikian kualitas datanya jadi lebih bagus. Kemudian yang kedua juga Bapak Wapres memberikan arahan agar program-programnya dijalankan. Nah untuk program penanganan stunting itu ada yang namanya program atau intervensi spesifik, itu yang terkait dengan kesehatan. Ada yang namanya program atau intervensi yang sensitif, itu yang tidak terkait kesehatan. Seperti ekonomi, makannya mesti cukup, jambannya bersih, ada air bersih, segala macam. Nah itu dibagi dua. Khusus ya untuk intervensi spesifik, Bapak Presiden minta agar segera dijalankan untuk 12 provinsi agar bisa semua programnya mencapai target turun ke 14%. Kita sudah identifikasi 11 program di intervensi spesifik dan 5 itu diarahkan ke ibunya, 5 diarahkan ke bayinya. Karena sudah kita lihat untuk intervensi spesifik atau kesehatan yang paling sensitif justru sebelum lahir. Kalau dia sebelum lahir itu ditangani dengan baik, kemungkinan stuntingnya itu rendah. Jadi intervensi yang spesifik yang kita berikan adalah ke remaja putri agar jangan sampai kekurangan zat besi. Kemudian ke ibunya pada saat hamil jangan sampai kekurangan zat besi dan juga jangan sampai kekurangan gizi. Dan nanti akan kita ukur kadar zat besi di remaja putri, kadar zat besi di ibu hamil, dan gizi di ibu hamil. Baru kemudian intervensinya di level balitanya, bayinya, kalau dia sudah lahir, kita lakukan intervensi dikasih ASI, dikasih makanan tambahan, kemudian kalau misalnya dia beratnya kurang dikirim ke puskesmas dikasih susu formula, kalau dia kemudian benar-benar stunting mesti dikirim ke rumah sakit umum daerah agar ada benar-benar makanan bergizi tinggi yang diberikan di sana, itu semuanya diukur dengan panjang bayinya. Jadi itu tadi ada 11 program di intervensi spesifik yang menjadi tanggung jawab kami yang Bapak Wapres minta bisa segera diterapkan khusus utamanya di 12 provinsi ini. Mungkin dari kami demikian Pak Menko. Terima kasih Pak Menkes. Silakan Pak Hasto. Ya, terima kasih. Pertemuan hari ini luar biasa saya kira karena penting sekali karena mengumpulkan 12 kepala daerah dalam hal ini gubernur atau wakil gubernur yang menjadi 7 daerah itu daerah yang tertinggi stuntingnya, kemudian yang 5 daerah adalah terbesar jumlahnya secara nominal. Dari 12 provinsi ini sudah menjadi 68% sendiri dari populasi stunting. Jadi ada 3,6 juta balita stunting yang ada di 12 provinsi yang hari ini berkumpul dan dari 5,2 juta balita stunting seluruh Indonesia. Sehingga kalau tadi komitmennya sangat bagus, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dari 12 provinsi sangat bagus dan
kami dari tim percepatan penurunan stunting sudah memetakan bahwa masing-masing provinsi yang hari ini hadir harus menuju angka berapa di tahun 2024 sesuai dengan kondisi sekarang. Sebagai contoh, NTT yang sekarang 37%, tahun 2024 ya kalau seandainya bisa 20% sudah berkontribusi sangat besar untuk menuju angka 14%. Oleh karena itu pentingnya pertemuan hari ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Presiden dan Pak Menko, saya kira memastikan, meyakinkan dan mendorong kepada kepala daerah Provinsi 12 untuk melaksanakan target, mencapai target. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi jadi Pak Menkes dan Pak Kepala BKKM sudah menjelaskan. Jadi ada 12 provinsi. 12 provinsi ini dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu yang angka absolutnya sangat besar, walaupun persentasenya kecil. Nah, kenapa? Karena jumlah penduduknya sangat besar dan itu semuanya di Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Dan di luar ada yaitu Sumatera Utara. Ya. Kemudian yang lain itu dilihat dari persentasenya. Yang persentasenya tinggi tapi jumlah penduduknya memang tidak banyak. Tetapi bukan berarti boleh diabaikan karena justru wilayah-wilayah yang persentasenya tinggi ini dengan jumlah penduduk kecil tidak banyak ini, daya ungkitnya perlu lebih besar. Jadi kalau istilah capital output rasionya untuk menyelesaikan stunting itu perlu biaya yang sangat besar. Jadi ini tadi kita bicarakan, kemudian pesan dari beberapa provinsi, terutama yang ada di luar Jawa, mendesak agar perusahaan-perusahaan besar di daerahnya, agar menyisihkan CSR-nya untuk penanganan stunting. Tadi yang sudah mengusulkan yaitu Sulawesi, misalnya kayak kasus Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, kemudian Sulawesi Selatan, itu meminta Kalimantan Selatan mendesak agar CSR yang ada di wilayah itu ada semacam instruksi atau edaran dari pemerintah pusat, bisa dari presiden atau wakil presiden atau yang lebih rendah. Intinya supaya CSR itu menyisihkan anggarannya yang agak besar untuk segera mentuntaskan masalah stunting dan kemiskinan tentu saja di tempat itu. Ya. Dan pada kesempatan ini melalui rekan-rekan wartawan, sekaligus saya menyerukan kepada para pemimpin perusahaan di tempat-tempat di mana stunting masih tinggi, supaya betul-betul peduli dengan stunting ini, penanganan stunting ini dengan menyisihkan CSR-nya khusus untuk stunting. Dan nanti akan dikoordinir oleh pemerintah Satgas stunting di setempat. Yang kedua, dari Pak Hasto sebagai Ketua Pelaksana menggulirkan program namanya Bapak dan Ibu Asuh Stunting, anak stunting. Ini juga mohon digencarkan, ada gerakan Bapak Ibu Asuh anak stunting. Apa itu istilah singkatannya itu? GIBAS. BAS ya. Kalau tambah gerakan jadi GIBAS lah. Jadi gerakan ibu dan bapak peduli atau mengasuh anak stunting. Ya. Kalau ini misalnya satu orang itu bisa, setiap orang bisa menangani satu anak yang punya potensi stunting, yang itu tiap bulan hanya mengalokasikan anggaran sekitar 450.000 saja, ya, selama 6 bulan. Kalau itu ada 5 juta saja yang ikut berkontribusi, termasuk rekan-rekan wartawan, selesai itu stunting kita. Ya. Karena itu saya mohon ini juga digencarkan gerakan Bapak dan Ibu Asuh anak stunting. Ya. Saya kira itu sudah cukup, tidak ada pertanyaan jawab. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.